Shalom Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu ya. Banyak yang bertanya begini. Kapan Roh Kudus itu turun? Sebelum, sesaat, atau sesudah pembaptisan? Apakah di seluruh Alkitab dikatakan Roh Kudus turun setelah pembaptisan? Jawabannya tidak selalu Bapak Ibu. Di seluruh Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus tidak selalu turun setelah pembaptisan air. Di dalam beberapa kasus, Roh Kudus turun sebelum atau tanpa pembaptisan air, malah begitu. Tergantung pada konteks dan kehendak Allah. Penjelasannya begini Bapak Ibu, ya. Pertama, Roh Kudus itu turun setelah pembaptisan. Ini yang paling umum Bapak Ibu ya. Contohnya ini apa yang terjadi dengan Kristus ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini di Matius 3 ayat 16 Bapak Ibu ya. Ini adalah pola umum pembaptisan air di mana Roh Kudus turun. Satu lagi, orang Samaria di Kisah 8 ayat 14 sampai 17 ya. Mereka sudah dibaptis di dalam nama Yesus, tetapi Roh Kudus belum turun atas mereka hingga Petrus dan Yohanes datang dan menumpangkan tangan baru turun. Ya. Ini kasus pertama Bapak Ibu. Kasus yang kedua, Roh Kudus itu turun justru sebelum pembaptisan air. Kok bisa? Contoh, Cornelius dan keluarganya di Kisah 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Mereka belum dibaptis air Bapak Ibu, tetapi Roh Kudus turun lebih dulu. Karena itu Petrus berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Kasus ketiga Bapak Ibu, Roh Kudus turun tanpa disebutkan pembaptisan. Ini di Pentakosta, Kisah 2 ya. Murid-murid Yesus menerima Roh Kudus di ruang atas. Tidak disebutkan pembaptisan air secara eksplisit di saat itu, meski tentu mereka sebelumnya telah menjadi pengikut Kristus dan kemungkinan besar telah dibaptis oleh Yohanes atau oleh murid-muridnya. Yang keempat, Roh Kudus belum turun meski sudah dibaptis. Ini terjadi atas diri murid-murid di Efesus ya. Kisah 19 ayat 1 sampai 7. Mereka hanya dibaptis di dalam baptisan Yohanes. Paulus kemudian membaptis mereka lagi di dalam nama Tuhan Yesus, lalu menumpangkan tangan, baru turun Roh Kudus atas mereka. Ini menunjukkan baptisan Yohanes tidak cukup dan pemberian Roh Kudus bisa memerlukan tindakan lanjutan, yaitu penumpangan tangan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah Roh Kudus bisa turun setelah baptisan air. Ini paling umum. Sebelum baptisan air, ya dari kisah Cornelius tadi ya. Tanpa keterangan jelas apakah ada baptisan air, bahkan turun kalau perlu tindakan tambahan seperti penumpangan tangan tadi. Kesatuan pengalaman keselamatan, iman, pertobatan, baptisan, dan penerimaan Roh Kudus bisa terjadi di dalam urutan yang berbeda Bapak Ibu. Tapi semuanya itu penting dan saling melengkapi. Ini
Inilah kronologi turunnya Roh Kudus di dalam berbagai peristiwa di Perjanjian Baru ya. Ini saya urutkan di dalam kronologi ya, supaya Bapak Ibu lebih paham ya. Di dalam peristiwa Yesus dibaptis di Matius 3:16, Markus 1:10 atau Lukas 3:21-22 itu urutannya. Baptisan air lalu turun Roh Kudus seperti merpati ini ya. Ini adalah contoh klasik Bapak Ibu. Roh Kudus turun langsung setelah baptisan. Yang kedua, dalam peristiwa Pentakosta di Kisah 2 ayat 1-4, urutannya doa dan penantian. Lalu Roh Kudus turun. Kemudian banyak orang dibaptis. Kisah 2 ayat 38-41. Di sini Roh Kudus turun sebelum pembaptisan. Pembaptisan air ya, bagi para penerima baptisan. Yang ketiga, dalam hal orang Samaria di Kisah 8 ayat 14-17, urutannya dibaptis air, Roh Kudus belum turun, Rasul datang dan tumpang tangan, Roh Kudus baru turun. Di sini baptisan air tidak otomatis menghasilkan Roh Kudus. Ini. Yang keempat, di dalam hal Cornelius dan keluarganya di Kisah 10 ayat 44-48, urutannya mendengar firman dan percaya, kemudian Roh Kudus turun. Baru dibaptis air. Di sini Roh Kudus turun sebelum baptisan air. Nih. Kelima, murid-murid di Efesus dalam Kisah 19 ayat 1-7. Urutannya pertama hanya dibaptis oleh Yohanes. Dibaptis di dalam nama Yesus. Lalu Paulus menumpangkan tangan, baru Roh Kudus turun. Jadi harus dibaptis ulang lalu menerima Roh Kudus. Yang keenam terakhir, dalam hal Paulus atau Saulus ya, di Kisah 9 ayat 17-18 ya. Urutannya, Ananias menumpangkan tangan, kemudian Paulus dipenuhi Roh Kudus, baru kemudian dibaptis air. Jadi Roh Kudus turun lebih dulu, baru dibaptis. Catatan pentingnya dalam hal ini, yang pertama, tidak ada satu pola mutlak. Allah bekerja sesuai kehendaknya, ini pasti. Yang kedua, baptisan air dan penerimaan Roh Kudus sering berkaitan erat, tapi tidak identik atau otomatis. Yang ketiga, penumpangan tangan sering menjadi sarana Roh Kudus turun, terutama di Kisah para Rasul ini Bapak Ibu. Dan yang keempat, pengalaman Cornelius membuktikan iman dan keterbukaan hati dapat membuka jalan bagi Roh Kudus, bahkan sebelum tindakan lahiriah seperti baptisan dilakukan. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.